Salam saudara sekalian, perkenalkan nama saya Antonius Hartono. Malam hari ini saya mau menceritakan tentang apa yang sudah saya alami dalam hidup saya, bagaimana anugerah Tuhan itu melimpah dalam diri saya, dan bagaimana Tuhan telah menangkap saya yang dulu saya seorang berandalan, seorang bajingan, seorang yang tidak tahu arah, tapi Tuhan memberikan jalan kebenaran dan hidup yang sungguh-sungguh bisa kami rasakan pada saat-saat ini. Saya nanti akan cerita bagaimana saya menjadi orang percaya, kemudian bagaimana saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta yang itu tidak pernah terpikir dalam hidup saya, dan saya tidak pernah bercita-cita. Saya dari sebuah daerah di daerah Boyolali, dari sebuah desa kecil itu. Ketika bapak saya dulu terima Tuhan, saya marah, saya tidak setuju, saya tidak suka gitu. Justru saya membenci ayah dan ibu saya yang tiba-tiba dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekian lama saya berjuang untuk supaya bapak ini tidak berada di dalam kehidupan orang-orang percaya gitu ya. Saya dengan adik saya berusaha untuk menggagalkan ya, semua rencana Tuhan gitu yang dalam kehidupan ayah saya. Tapi setelah sekian lama, ternyata tanpa saya sadari saya mengenal Tuhan, saya ditangkap Tuhan, saya diselamatkan, kemudian saya dibaptis dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Yang itu tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya. Bagaimana mungkin setelah saya benci dengan bapak ibu saya yang tiba-tiba terima Tuhan Yesus gitu sebagai orang Kristen ya. Saya sangat tidak respect. Karena memang bagi bapak saya dia sudah punya pilihan itu pasti karena dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak dapatkan dari dunia ini. Sedikit saya cerita, bapak saya sudah mau mati, ibu saya juga sama, dan sudah pergi kemana-mana. Kalau orang desa itu ya ke paranormal, ke dukun ya, ke orang-orang pintar gitu ya. Dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan, ke dokter ya, bahkan sudah sangat mencekam dan kedua-duanya sudah mau mati. Dan ketika pada saat-saat yang kritis itulah bapak saya mengatakan, kalau ada orang yang bisa sembuhkan saya akan mengikuti apa yang dia katakan. Sudah tahu yang datang ke rumah saya adalah seorang yang saya tidak begitu respect. Dia adalah orang Kristen. Saya sebut sebagai Pak Haleluya gitu ya. Dia datang dan mendoakan bapak dan ibu saya. Dan sangat luar biasa, tidak pernah saya juga membayangkan, bapak saya juga tidak pernah membayangkan hari itu terjadi kesembuhan. Dan nama Tuhan Yesus disebut di rumah kami itu. Kemudian keadaan yang mencekam, yang begitu kelam di rumah saya itu tiba-tiba terbuka. Seperti ada seberkas sinar yang kuat gitu yang menerangi hati bapak saya dan semua dalam keadaan rumah itu. Dan bapak saya disembuhkan. Ya, karena memang dia ditendung ya, dibuat sama seseorang gitu supaya dia mati. Tapi hari itu Tuhan selamatkan. Tapi yang paling tidak saya suka adalah ketika bapak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian saya pergi dari rumah itu ya, dengan saya bersekongkol dengan adik saya tidak suka dengan apa yang dilakukan bapak. Dia jadi orang Kristen. Nah, sekian lama kemudian tanpa saya sadari tiba-tiba saya terima Tuhan. Saya tak hitung berapa tahun kemudian. Tapi saya dan adik saya lebih dulu, saya terima Tuhan, dan kemudian adik saya juga merasa rindu untuk ketemu sama Tuhan. Dia sampai ke tempat saya tinggal gitu, kalau ada persekutuan dia datang. Dan kami dua-duanya
terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya merasakan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dulu yang saya menolak Tuhan begitu hebat, menolak Bapak saya jadi orang percaya itu. Tapi sekarang ketika saya merasakannya, waktu itu ketika saya merasakannya, hati saya terbuka dan pikirannya terbuka. Ini saya jujur mengatakan begitu. Kemudian saya terima Tuhan, saya mulai pelayanan. Hati saya bersuka cita ketika kami melayani, sekalipun pekerjaan kami terkadang mungkin terasa tidak mendukung dari pelayanan kami. Namun saya tidak hitung itu, pokoknya saya melayani Tuhan. Kalau ada yang panggil untuk kami ikut dalam persekutuan, mainkan musik, itu saya mainkan. Begitu, dan akhirnya saya jadi orang percaya tanpa saya sadari. Akhirnya saya lambat laun mengenal itu, belajar untuk mengenal Tuhan. Dan kemudian dalam berjalannya waktu ketika saya muda, ya ini tidak bersamaan ketika saya ceritakan tadi Bapak terima Tuhan, tidak. Jadi sebelumnya itu saya sudah menjadi seorang yang hidup saya itu sangat berantakan gitu. Saya anak muda yang berandalan, saya anak muda desa yang juga kurang perhatian dan sebagainya. Dan akhirnya saya mencari jalan keluar sendiri sampai akhirnya saya menjadi seorang pedangdut, saudara. Saya belajar di salah satu grup yang cukup terkenal di daerah Salatiga gitu ya. Waktu itu sudah sangat terkenal sekali sebab ya hampir setiap seminggu 3 kali 4 kali itu pasti ada show ya keliling se-Jawa Tengah. Namanya cukup terkenal. Ya tapi kata orang itu dangdut ya. Tapi bagi saya karena memang saya di daerah, ya saya mendapatkan kesempatan itu, maka saya ambil kesempatan itu untuk saya belajar musik. Yang dulu saya tidak tahu apa-apa, saya orang desa yang tidak bisa gitar pun tidak bisa, tapi akhirnya saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang musik ketika saya di grup itu. Selama 10 tahun saya ikut berkecimpung dalam dunia musik itu. Manggung sana, manggung sini, ya setiap lapangan yang ada di Jawa Tengah ini saya tahu tempatnya apa, gitu, namanya apa gitu ya. Enggak satu kali ketika saya berjalan kemana gitu saya tahu, oh aku pernah dulu show di sini. Itu, dan disitulah di kelompok ini saya belajar musik dan saya sedikit mendapatkan bekal untuk saya bisa bermain musik. Saya bisa bernyanyi, saya bisa bermain gitar, saya bisa bermain drum, saya bisa bermain alat musik lah. Kemudian saya juga mendalami teknik sound system karena waktu itu saya juga pegang sound systemnya. Dan kemudian saya menjadi seorang musisi, saya belajar ya, dan saya juga belum tahu arah mau kemana nih besok. Tapi saya pikir ketika saya udah ada jadi pemain musik itu sudah cukup bagi saya. Maka di sana saya mendapatkan banyak pelajaran bagaimana bernyanyi dengan cengkok dan sebagainya, itu saya dapatkan di sana. Nanti satu kali saya akan menyanyikan untuk Anda gitu. Ya memang tidak gampang ya, sekalipun mungkin bagi sementara orang dangdut itu dianggap musik rendahan, tapi bagi saya orang yang punya anggapan seperti itu keliru ya. Jadi musik itu dia punya kelompok, punya penggemar tersendiri ya. Orang mengatakan dia suka dengan jenis yang lain supaya dianggap dia lebih berkelas ya. Apakah kalau kita sudah mencintai satu musik yang kata orang berkelas itu kita hidup kita berkelas? Tidak. Tapi yang paling penting pemahaman bagaimana musik itu ya adalah membentuk hidup jiwa kita, juga membentuk cara berpikir kita supaya kita punya perasaan halus gitu ya, karena bisa mencerna musik, musikalnya meningkat. Dan alhasil selama 10 tahun saya malang melintang di dunia perdangdutan itu, saudara sekalian. Akhirnya saya harus hengkang dari situ dan saya pergi ke sebuah kota cukup terkenal di daerah di Jawa Tengah. Saya di sana, saya masuk di sebuah diskotik dan saya menjadi seorang operator di sana. Dan kemudian saya menjadi karyawan di diskotik itu. Saya mulai dari seorang operator ya. Kemudian
terus meningkat, saya jadi stage manager. Kemudian akhirnya yang 4 atau 5 tahun yang terakhir itu saya menjadi operasional manager dari diskotik itu. Dan ketika saya bekerja di tempat itulah justru kami semakin saya mengenal Tuhan, karena general manager daripada tempat itu, orang yang punya itu, dia tiba-tiba terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya kaget juga itu. Dan ketika itulah saya mulai diajak untuk mengiringi musik, karena saya adalah pemusik. Ya sekalipun saya masih lagu-lagu sekuler ya, saya anggap wah musik rohani itu enteng lah, gampang. Saya diajak dalam persekutuan-persekutuan pakai keyboard gitu. Ternyata saya juga nggak bisa sebenarnya. Kalau orang tidak tahu lagunya, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa aja. Tapi lambat laun saya bisa mengerti, oh lagunya ini begini-begini dan sebagainya. Dan terus di situ kami dibentuk karena di situ ada persekutuan doa, ada dilayani dari Betani gitu ya. Kalau nggak salah dari Betani. Kemudian saya juga di situ saya lebih dalam mengenal gitu. Ketika saya bekerja di diskotik itu, justru saya lebih getol dan saya mengenal Tuhan Yesus. Itu luar biasa yang saya alami. Saya menyadari bahwa hidup yang saya alami ini bukan pilihan saya gitu ya, tapi Tuhan telah memilih untuk menjadikan saya menjadi seorang hamba Tuhan, dimulai dari cerita-cerita itu. Saya akan cerita di diskotik itulah saya bertemu dengan Tuhan lebih intens lagi, karena di situ ada persekutuan doa. Kami juga ada beberapa orang yang ada di diskotik itu, kami bentuk persekutuan doa ya. Ini rujukan ada persekutuan doa di sebuah diskotik sebelum di acara dimulai, ada persekutuan doa. Itu aneh banget gitu ya, tapi ini terjadi memang ya. Itu yang terjadi seperti itulah ya. Kemudian saya berjalan terus, kemudian bekerja, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan saya punya home band di situ. Saya membentuk sebuah band yang saya namai Biton Band gitu ya, BEETONTONE, Biton Tawon gitu ya. Saya dengan beberapa orang, dengan tim saya, ada beberapa orang yang sampai sekarang menjadi musisi yang beken di kota ini. Dan saya ya menjalani aja hari-hari yang ada yang harus kami jalani. Terus kemudian saya memainkan peranan saya sebagai leader band yang setiap hari main gitu ya. Dan saudara tahu setiap hari main itu tidak semuanya lengkap, saudara. Orang itu kalau main tiap malam kan kendalanya banyak. Hari ini ada yang nggak masuk, yang main drum itu. Kalau tidak dimainkan, kalau sampai musiknya nggak main, potongannya lebih besar daripada honor yang diberikan. Maka dengan sangat terpaksa saya harus memainkan, dengan tertatih-tatih, dengan tidak begitu mudeng gitu ya. Saya tetap memainkan. Mungkin kalau drum ya drum saya main. Tapi karena situasi ini berjalan terus ya, seringkali terjadi dalam perjalanan saya menjadi leader band, ya lama-lama jadi bisa. Akhirnya muter. Kalau bassnya nggak main, saya main bass. Kalau gitarnya nggak ada, saya main gitar. Kalau keyboardnya nggak ada, saya juga main keyboard gitu ya. Kalau nggak ada yang nyanyi, saya menyanyi. Itu setiap malam, hanya libur hari Minggu malam. Saya melakukan itu, saya. Bayarannya nggak seberapa, honornya itu tidak seberapa. Kalau yang agak lumayan lah ketika saya mendapatkan angpau gitu dari tamu. Ada tamu yang request lagu gitu, kemudian kita dapat, atau dia nibani di panggung gitu, baru nanti kita bagi. Itu lumayan kalau ya untuk makan, kalau saya habis kerja gitu masih lumayan bisa dibagi-bagi gitu. Kemudian dari situlah saya belajar banyak hal. Jadi saya pegang teknik dari mulai sound system, lighting, dan kemudian DJ. Saya DJ itu kadang-kadang juga sama. Dia tidak setiap waktu bisa berangkat. Nah ini yang codo yang merasa kita ini repot saya kan. Jadi saya harus jadi DJ juga tanpa harus sekolah. Saya bisa ber-DJ ria di sana.
Karena saya juga punya musikalitas ketika saya udah berlatih beberapa lama di luar. Dan saya memainkan musik, saya memainkan DJ, saya MC di situ ya. Sekaligus saya operasional manager di 5 tahun terakhir itu saya operasional manager. Itu adalah satu proses yang sebenarnya posisinya tidak membanggakan ya kalau yang saya sekarang lihat itu. Tapi sebenarnya itu Tuhan sedang arahkan sesuatu untuk saya dipersiapkan menjadi seorang hamba Tuhan. Persiapan diskotik aneh kan gitu. Saya sendiri juga aneh gitu ya. Teman-teman saya juga yang lama itu juga dengar kalau saya jadi pendeta itu geblak saudara. Nah, itu kemudian proses yang ada, kami berjalan terus, kami semakin mengenal Tuhan, kami ada persekutuan di dalam diskotik saya kerja itu ya. Dan kemudian pada tahun 2008 ada krisis moneter itu, saya juga sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya harus melepaskan, saya harus resign dari sana. Tapi saya resignnya masih 6 bulan kemudian tanpa dibayar. Saya mempersiapkan pemimpin yang baru, kemudian orang-orang yang pegang teknisi dan sebagainya. Saya mau berikan itu, apa namanya ini, jadi sistemnya itu seperti apa dan sebagainya supaya tidak kacau di tengah jalan. Gitu saja sekalian, pengalaman di dalam diskotik itu ada banyak hal yang sangat mencekam, menakutkan. Sudah tahu di dalam diskotik itu lawannya adalah preman-preman yang dari luar ya, yang mereka isinya tiap hari mabuk ngamuk itu di sana. Minumnya di luar, itu ngamuknya di tempat kami. Dan juga tidak hanya preman saja, ya mungkin ada, maaf kata nun sewu ini, aparat, ada juga para tentara-tentara yang dekat dengan lingkungan itu. Mereka sering kali datang. Ada banyak orang-orang yang mereka menganggap dirinya hebat, dokdeng itu orata cerdas tapak paruning pandai ya, tidak mempan dengan bacokan, tidak mempan dengan apa-apa. Itu ada di sana gitu, setiap malam. Dan saya merasakan begitu mencekam. Tapi waktu itu saya sudah mengenal Tuhan. Jadi saya tidak takut menghadapi orang-orang. Saya seringkali mau dibunuh, mau dipukulin, mau dihajar gitu sama tamu-tamu ini. Kan lucu kan, manajer diskotika malah dihajar gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ada seorang yang cemburu dengan pacarnya, dia punya pacar di tempat kerja saya itu. Maaf, saya mau cerita ya. Di tempat kami kerja di diskotik itu kan kita jualnya kan bukan jual wedang jahe gitu, kemudian bakmi goreng. Tapi kita kan menjual minuman keras, menjual apa ini, pramuria untuk menemani tamu dan sebagainya. Ini maaf saya sampaikan aja, terus terang begitu. Jadi mereka ada yang cemburu ketika mereka seakan-akan punya pacar di situ. Padahal kan bukan pacarnya. Kalau pramuria itu yang saya lihat dulu ya, ini saya tidak nyinggung kalau ada yang mendengar ada seorang yang pramuria ya, yang dulu yang saya alami ya, dia dekat sama orang ya ketika dia sering booking dan ngasih tip gitu, udah dia kan jadi orang dekat, obrolannya enak, itu memang diajari begitu. Tapi ketika seseorang dianggap dia tuh punya pacar di situ, ketika di booking sama orang dia marahnya ke saya mau dibunuh, saya mau disangkur gitu ya, karena maaf dia adalah seorang tentara. Dan kemudian ada orang juga yang gali gitu, yang cukup hebat, bukan gali sebenarnya sih, seorang yang punya pekerjaan baik ya, tapi dia mungkin karena tidak tahu, karena dia punya itu tadi pegangan-pegangan opok-opok itu, orang cerdas tapak paluning pandai tadi itu. Maka ketika dia sobo sering datang ke diskotik itu, dia akan menjadi seakan-akan dia paling hebat. Saya pernah dijantur, saya pernah dihajar sama orang yang begini. Saya dinaikkan ke tangga gitu, padahal ini manajernya digituin, diangkat gitu, marah-marah dia sama saya. Dan waktu saya diangkat itu, saya mau dipukul gitu, saya tenang saja, enggak apa-apa, ya pukul aja, enggak apa-apa, saya bilang. Tapi enggak. Saya cuma berpikir begini sih, saya terus terang aja, saya berpikirnya simpel waktu itu, karena saya udah terima Tuhan, udah mengenal Tuhan Yesus. Maka saya mengatakan, ya kamu nganggap aku memang kecil ya, kamu nganggap aku dia tidak ada artinya gitu, karena
kamu besar gitu ya, dan aku ya kurang tinggi gitu. Kemudian saya diturunkan, dijatuhkan gitu, dan saya juga nggak apa-apa, ya Pak, oke, terima kasih, kalau ada yang salah maafin saya gitu. Nah, dia keluar gitu, di luar ada orang yang duduk, ditantang-tantang sama dia, sama yang jantur saya tadi. Anaknya berani, dia dipukulin di luar sana, jatuh karena udah sempoyongan. Habis jatuh, dia starter motornya, dulu motor Eric King itu, dan orang itu kan jatuh terkapar itu, ditabrak itu sama motor itu, masuk rumah sakit dong ya. Nah, ini kehidupan di dalam dunia malam itu, kesombongan, keangkuhan yang begitu luar biasa, keinginan daging. Saya berada di tempat itu 9 tahun, setiap malam sampai saya tidak pernah tidur. Itu saya lakukan selama 9 tahun. Sudah bisa bayangkan itu. Ya, pada paginya saya juga harus bekerja, saudara. Jam 7 itu saya harus kerja. Dan itu adalah sesuatu yang sampai saya menemukan sebuah rahasia. Bagaimana kalau semalaman kita yang tidak tidur, dan supaya kita bisa bangun jam 6:30 dan kita berangkat kantor tapi tidak masuk angin. Saya sampai menemukan rahasianya. Nanti rahasianya saya akan sampaikan sendiri khusus itu ya. Itu kemudian saya di situ mulai berkembang, bertumbuh ya. Saya mendapatkan banyak hal pengalaman dalam hal musikal juga ya. Kemudian dalam hal teknisi atau sound engineer saya cukup menguasai untuk sound engineer, karena ketika saya dulu di grup yang besar yang ada di satu kota yang dangdut itu, saya juga pegang itu juga untuk soundman-nya juga saya main musik, saya menyanyi juga, tapi saya juga soundman-nya. Dan ketika di diskotik itu saya juga pegang semua teknik yang sound system yang ada tuh saya yang pegang. Itu jadi beberapa hal saya bisa belajar yang mungkin sekarang kita bisa pergunakan ketika saya ini sekarang ya diangkat Tuhan menjadi seorang hambanya untuk kami melayani Tuhan. Saya ini adalah pendeta, pastor atau gembala di salah satu gereja yang ada di Semarang, di daerah atas. Saya dipendetakan tahun 2002 ya, tahun 2002 saya pendeta muda. Kemudian 2004 saya menjadi pendeta tua, itu PDT ya, PDM pendeta muda, PDT itu pendeta tua ya, pendeta gitu aja ya. Kemudian saya mulai pelayanan, saya merintis jemaat yang ada ya. Kemudian sampai sekarang kami sudah diberikan tempat ya, sekalipun belum selesai semuanya, tapi saya percaya Tuhan akan menyelesaikan. Dan ada jemaat-jemaat yang harus kami layani ya, dan sederhana, tapi saya cukup bangga gitu melayani jemaat yang sederhana. Bagi saya no problem ya, karena hidup saya mau saya dedikasikan untuk Tuhan. Nah, itulah saudara sekalian, saya sedikit cerita tentang yang ada, bagaimana diskotik telah membentuk hidup saya. Tapi sekarang saya mau ingatkan kepada saudara semua yang mendengar ini ya, saya dalam kehidupan malam sudah sekian puluh tahun dan semuanya sia-sia. Bagi teman-teman yang Anda sedang mungkin sekarang ini sedang pengen nakal, berhentilah, jangan lakukan. Saya yang namanya minuman keras itu setiap malam saya itu merasakan, sekalipun saya tidak pernah beli, karena tamu-tamu saya yang namanya minuman keras itu saya sudah dibayar. Di situ juga yang namanya enek, yang namanya semua narkoba yang ada itu saya dapat jatah dari para tamu-tamu yang ada waktu itu. Tapi saya mengatakan bahwa semuanya tidak ada gunanya, sia-sia. Bahkan satu hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya adalah ketika saya dulu seorang perokok yang berat, karena saya dari pagi kerja, kemudian malam sore saya udah masuk ke diskotik. Itu sampai pagi jam 4:30 pagi itu baru selesai. Itu saya merokok. Maaf ya, saya tidak mengatakan apa-apa kepada yang Anda yang merokok. Silakan itu kalau Anda. Tapi saya mau cerita tentang diri saya. Saya adalah perokok berat. Satu hari saya minimal tuh 3-4 bungkus, karena siang dan malam sampai jam 4 pagi saya baru berhenti merokok. Saya ini perokok berat. Peminum juga peminum berat. Setiap malam saya ini pasti sempoyongan. Dan
Dulu saya punya mobil tua namanya Holden Torana itu tidak ada yang utuh, depannya, belakangnya, sampingnya itu. Karena saya pulang itu ya nabrak pohon jambu, nabrak tembok, ya menikung itu yang nyemplung kalen dan sebagainya. Itu pernah saya alami, ya. Dan semuanya itu sia-sia sudah. Makanya waktu itu saya mau cerita sesuatu. Ini sangat luar biasa. Satu kali ketika saya pulang dari diskotik itu, ini sudah tahun-tahun mendekati saya mau berakhir di sana. Satu kali saya masuk rumah gitu, maafin saya cerita apa adanya, saya tidak buat-buat, ya. Saya masuk rumah dan saya kehabisan rokok, itu jam 4:30 pagi. Aduh, rokok habis. Saya masih keluar, saudara, naik sepeda, kemudian beli rokok. Dulu maaf saya sebut namanya GG yang film yang kecil itu, kesukaan saya. Ya campur aduk sih, kalau saya ngerokoknya udah kayak asbak gitu ya. Dan waktu saya pulang saya masih menikmati rokok itu. Nun Sewu yang merokok, saya hanya cerita lagi-lagi supaya tidak tersinggung. Kemudian saya tetap merokok, dan waktu saya masuk ke rumah, tiba-tiba ada suara yang begitu keras, seperti sound system yang keras itu, audible sekali. Dan dia mengatakan itu, kamu tuh diperbudak sama rokok. Itu keras. Saya sampai, kalau bahasa Jawa itu kami tenggengen gitu. Sampai saya tuh kaget, tertegun ini, berhenti. Saya pegang rokok di sebelah kiri yang baru saya beli, dan baru saya ambil satu, belum habis ini. Saya mendengar itu. Ini suara begitu keras di dalam telinga saya. Mungkin yang dengarnya saya saja. Ini bukan sembarangan suara yang mengatakannya. Saya percaya, saya arahkan, ini Tuhan bicara dengan saya. Kamu diperbudak sama rokok selama ini. Pikiran saya diarahkan, saudara. Waktu itu kemudian saya berniat untuk saya berhenti merokok waktu itu. Kenapa bisa begitu ya? Begitu punya kekuatan. Saya potong-potong rokoknya itu. Kemudian saya injak-injak gitu. Kemudian rokok yang di sebelah kiri juga saya injak-injak. Saya kutuk. Ya saya mengutuknya. Aku kutuk engkau roh-roh rokok yang ada di dalam nama Yesus. Gitu. Saya injak-injak. Gitu. Kemudian selesai, pagi saya bangun pagi juga. Karena tadi sekalipun saya itu tidurnya tuh pagi-pagi, saya tetap bisa bangun pagi setiap hari. Luar biasa kan. Nah, pagi-pagi istri saya tanya, loh mas, dia bilangnya saya mas itu. Mas Ton gitu ya. Oh Mas Ton, keren kan. Kok enggak ngerokok sih? Enggak, aku mulai sekarang saya enggak mau merokok. Lu kok bisa? Malah kaget gitu. Lihat rokok yang ada di bawah itu, saya bilang, saya tunjukkan di lantai. Itu sudah saya kutuk. Karena tadi malam saya bilang begini, kata tadi pagi Tuhan bicara keras dengan saya. Ya, saya yakin itu Tuhan yang bicara ya. Mana ada pagi-pagi suara keras seperti itu. Terus ngomong kamu itu diperbudak sama rokok. Saya hentikan merokok. Dari mulai saat itu ketika kira-kira tahun 98 nanti. Dan saya berhenti merokok. Mulai saat itu tidak lagi saya merokok lagi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa ya. Padahal saya ini udah gatok, saudara. Itu ambegan saya itu isinya itu nikotin sing metu itu. Kalau nggak ngopi, kalau nggak ini rasanya itu pahit semua. Gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, dari mulai saat itu ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya merasakan, wah luar biasa. Dan lambat laun Tuhan arahkan. Dan akhirnya kami terus berjalan dan kami ada persekutuan dan sebagainya. Kemudian sudah ada sejak tahun 90-an yaitu ada di rumah saya ada persekutuan dan sebagainya. Dan kemudian kami dari satu gereja di tempat saya yang di bawah itu, kami memang keluar dari sana dan kami
mulai ada persekutuan yang baru yang ada di kota atas di Semarang. Dan kemudian setelah jadi, singkat cerita, kami dibawa sama teman saya, ya, namanya Pak Agung gitu, sebut saja begitu. Saya dibawa ketemu sama ketua sinode yang sekarang saya di bawah naungannya itu. Dan saya melaporkan dan sebagainya, saya punya jemaat dan sebagainya. Akhirnya saya didewasakan, saya ditabiskan menjadi seorang pendeta tahun 2002. Begitu cepat dan luar biasa, karena saya telah memulainya dengan apa yang saya suka, kehidupan saya yang lama, dan saya mau tinggalkan. Karena setelah waktu itu tahun 98 itu krisis moneter, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ya jadi oleng juga di tempat saya bekerja. Akhirnya saya mengundurkan diri, dan saya tidak bekerja di dunia malam lagi. Saya mengerjakan yang lain. Saya mulai merintis jemaat, dan kemudian sampai sekarang ini saya diberkati Tuhan. Saya di dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerahnya saya bisa melakukan pelayanan. Dan tidak besar gereja saya, kecil ya. Dan ya gitulah, kecil itu tidak begitu menarik bagi orang lain pasti. Tapi saya tidak ada masalah. Bagi saya itu anugerah yang besar. Ketika saya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, itu bukan seberapa besar saya bisa melayani. Kalau besar-besar ya saya suka gitu. Tapi kalau tidak, saudara, apakah saudara akan nelongso gitu lagunya, lagu-lagu yang nelongso gitu ya, yang lagu ambyar gitu, saudara? Kan enggak kan? Kita ini hamba Tuhan. Kita diajari oleh firman Tuhan supaya kita menjadi kuat. Iman kita ini kokoh. Tidak gampang putus asa, tidak gampang menggeledak. Hadapi ini segala macam persoalan. Saya ingat-ingat dari masa muda sampai saya bekerja, sampai saya ke dunia malam itu sebuah perjuangan yang melatih hidup saya ya, makanya tidak pernah bisa kaya, saudara-saudara. Saya ini nggak pernah bisa kaya. Banyak hal yang bisa saya kerjakan, tapi rasanya tidak bisa membuat saya sukses. Tapi yang bikin saya merasa sukses adalah ketika saya bisa mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Itu menurut saya luar biasa. So, dengan demikian saya mau katakan sekali lagi, saudara sekalian, mari seperti apa yang saya ceritakan itu, bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Hidup saya bukan milik saya, tapi adalah milik Sang Pencipta saya. Jika Dia mau untuk memakai hidup saya, ya mari kita berikan. Soal cerita masa lalu, setiap orang itu punya masa lalu dulu. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah melihat dari mana kita datang. Tapi yang paling penting, ya, kemana kita akan pergi. Biarlah Tuhan memakai hidup kita. Biarlah Tuhan menjadikan kita alatnya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kesaksian ini nanti akan saya sambung lagi di lain waktu.